Shalom, Horasma Dihita Saluhutna. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, di acara nomor 11, sepatah kata mewakili utusan jemaat oleh Bapak Amang Sintua S. Nenggolan dari kelompok 6. Sepatah kata dari utusan Majelis Perhalado HKBP Depok 1 diwakili oleh Amang Sintua B. Gultom. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita di dalam ibadah akhir tahun ini
dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1, 4, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan pada ibadah akhir tahun ini tertulis dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 13 sampai 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Melakukan firman-Mu.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah akhir tahun ini, tertulis pada kitab 1 Raja-Raja pasal 8, dimulai dari ayat 54 sampai 61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan, setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, dan ketetapannya, dan peraturannya, yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman untuk kita sebagai warta bahwa besok ada ibadah minggu 1 Januari 2023 hanya satu kali, yaitu pukul 10 dengan bahasa Batak. Demikian informasi untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama sekali kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang menyertai kita berjalan dari hari kemarin hingga tiba di akhir tahun 2022 yang beberapa jam lagi akan kita tinggalkan dan kita akan memasuki tahun 2023. Kita menjalani 2022 dengan penyertaan Tuhan. Dan kita mengucap syukur bila hari ini kita boleh bersekutu bersama di dalam ibadah ini. Maka di dalam ibadah syukur kita izinkan saya untuk melaporkan kepada Bapak Ibu Saudara perjalanan persekutuan kita sepanjang tahun ini. Tetapi sekali lagi kami minta maaf bila buku berih atau laporan pelayanan 1 tahun ini tidak dapat dibagikan semuanya. Bagi Bapak Ibu yang berniat untuk mengikuti perkembangan pelayanan kita dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga akhir tahun ini, boleh membukanya di website HKBP kita, Depok 1, atau boleh diterima melalui Sintua Week masing-masing yang sudah dibagikan dalam bentuk PDF melalui WA Group masing-masing. Demikian pertama permohonan kami. Dan yang berikut, izinkan saya tidak membacakan semuanya, tapi saya akan melaporkan poin-poin yang penting untuk kita syukuri dan beberapa pergumulan untuk kita doakan bersama supaya lebih baik pada tahun yang akan datang. Bapak Ibu, demikianlah perjalanan pelayanan di gereja kita. Yang pertama, ibadah. Ibadah pasca COVID-19 berjalan normatif secara umum, berjalan dengan baik. Kita bersyukur bahwa pada tahun 2012 ibadah khusus sudah dapat kita laksanakan dengan pelayanan musik yang khusus dan tata ibadah yang dimodifikasi, disesuaikan dengan jemaat yaitu generasi milenial. Tetapi kita masih harus menyempurnakannya untuk tahun yang akan datang supaya ibadah khusus kita itu lebih baik dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kebaktian Week, kita bersyukur kebaktian Week dapat dilakukan 2 hari dalam 1 minggu, yaitu Rabu dan Kamis, yaitu Week Ganjil dan Week Genap, dan dilayani oleh seluruh pendeta. Tetapi kebaktian Week masih normatif. Dari seluruh jumlah jemaat kalau kita rata-ratakan, masih hanya 25-30% dari total jumlah jemaat yang datang di dalam peribadahan. Mungkin karena kesibukan dalam pekerjaan, tetapi mungkin karena sebagian
ada yang tidak tertarik. Maka untuk tahun yang akan datang kita masih mencari pola dan bentuk bagaimana kebaktian week ini dapat kita tingkatkan. Pelayanan di seksi, sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Tetapi bila dibandingkan dengan jumlah sekolah minggu dan yang datang di dalam acara Natal, rata-rata kehadiran anak sekolah minggu kita itu juga masih 30% dari seluruh total anak sekolah minggu. Mungkin karena jarak yang jauh, maka untuk itu, di dalam menyusun rencana program tahun 2023, dalam rapat Perhalado sudah ditetapkan yang akan diresmikan nanti di dalam rapat jemaat bahwa tahun 2023 kita akan membuka pos permingguan atau pos pelayanan untuk anak sekolah minggu di daerah Pasir Putih dan daerah Sawangan. Remaja dan Naposo, kita bersyukur atas kerja keras pengurus yang sudah melaksanakan ibadah rutin dari remaja dan Naposo, tetapi menjadi keprihatinan sekali lagi kehadiran masih 10% dari seluruh jumlah remaja Naposo kita. Masih harus kita doakan. Dan untuk itu, untuk tahun depan, kita mau membuka itu koordinator-koordinator week, yang di dalam week nanti ada persekutuan-persekutuan remaja dan Naposo. Dan untuk tahun yang akan datang, kita akan membentuk pendamping remaja dengan maksud supaya ada yang membimbing dan memotivasi mereka. Pergumulan besar kita pada tahun ini tentunya juga adalah seksi AMA. Karena dari semua seksi yang ada di dalam persekutuan Koinonia, seksi AMA belum pernah dapat melakukan ibadah bersama pada 1 tahun ini. Normatif punguan-punguan kur masih tetap memuji Tuhan dengan kur tiap minggu, tapi ibadah bersama dan parheheon tidak ada. Kita bersyukur atas punguan parupuan huria kita yang konsisten melayani dalam setiap event yang ada di gereja kita. Kita doakan punguan parupuan tetap menjadi tiang pertunggul dalam pelayanan di gereja kita. Kepanitiaan untuk melaksanakan beberapa program di gereja kita ini, maka telah dibentuk panitia dan bekerja dengan baik. Yang pertama, panitia pengadaan kendaraan, ketuanya Amang Sintua Asidauruk, dan pengurus lengkapnya dapat kita lihat nanti di dalam lampiran di buku berih atau berita jujur tahun yang telah disusun. Panitia pengadaan kendaraan telah berhasil untuk menunaikan tugasnya dengan membeli 3 unit sepeda motor merek Honda Beat dan 1 unit mobil Avanza tipe E. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga RTG Saragih, Inang Boru Simorangkir, yang atas perantaraan Amang Sintua Sanggam Simorangkir telah mempersembahkan 2 sepeda motor merek Honda Beat ke gereja kita. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Jason dan Janet Pangambean yang dengan perantaraan Amang Sintua JP Siregar mempersembahkan 1 unit sepeda motor merek Honda Beat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, panitia yang berikut adalah panitia Gotilon dan tahun kesehatian yang diketuai Amang Helbert Manalu. Dari seluruh rangkaian kegiatan untuk menggalang dana, maka dana yang dikumpulkan totalnya adalah 1.389.000 rupiah, 961.593 rupiah. 1.389.961.593 rupiah. Pada kesempatan ini tidak terlalu berlebihan kalau kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Insinyur Saibun Sinaga dan Inang Boru Silain. Demikian juga dengan seluruh manajemen Ronatama dengan pimpinannya Ibu Dr. Laura Boru Silain yang memfasilitasi gereja kita dapat beribadah dan melakukan pesta syukuran, pesta Gotilon di gedung Ronatama. Kemudian panitia pengembangan Pospel Arko. Kita bersyukur karena panitia pengembangan Pospel Arko tetap konsisten bekerja hingga saat ini. Dan di tengah-tengah kesibukan
dan juga di tengah-tengah padatnya kegiatan dari semua jemaat, panitia melakukan pesta penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan dana 570.650.935 rupiah. Dan yang terakhir panitia Natal yang mempersiapkan segala hal yang kita perlukan dalam perayaan Natal tahun ini hingga besok nanti kita melakukan acara Bonatown. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hingga hari ini jumlah jemaat yang terdaftar setelah database kita dimutakhirkan, jumlahnya semuanya adalah 1.181 kakak. Daftar lengkapnya boleh dilihat nanti diberi. Dan tentunya masih ada yang tidak sempurna. Maka kalau ada nama, penulisan, gelar, tanggal lahir dan lain sebagainya yang tidak sempurna nanti di sana, boleh kemudian diperbaiki melalui Cynthia Week-nya atau langsung datang ke sekretariat gereja kita. Daftar inventaris yang bertambah dan berkurang boleh kita lihat juga di buku berih kita. Demikian juga laporan keuangan. Setelah kami membacakan berih ini akan disampaikan oleh bendahara gereja kita. Administrasi kita, pada tahun ini kita coba pelan-pelan menuju digitalisasi, maka kita kurangi lembaran-lembaran warta dalam bentuk printout bagi kita. Dan untuk tahun 2023, kiranya dapat kita melihat warta secara digital, apalagi dalam program HKBP, yaitu menuju sentralisasi keuangan. Demikianlah berih ini, dan setelah laporan keuangan baru kami sampaikan penutup. Maka kesempatan kami berikan kepada Bendahara Amang Sintuaka Siregar. Shalom. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, begitu besar kasih-Nya, kita diberikan kesehatan dan bisa kita berkumpul bersama-sama di sini untuk memuji nama-Nya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pendeta kita, uluan kita tadi, bahwa segala sesuatu, baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan huria, ada di dalam berih yang kami sediakan. Kalaupun misalnya kita masih ada yang belum dapat, kita bisa buka di website kita atau nanti bisa diminta kepada sekretaris kita. Laporan keuangan kita secara terperinci dan detail sudah ada di brief ini. Saya akan membacakan secara singkat laporan keuangan kita di tahun 2022. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan di tahun 2021 berjumlah 3.189.573. Di tahun 2022 meningkat 992 atau 31%, yaitu sejumlah 4.182.545.000. Penerimaan tersebut adalah dari persembahan 1A dan 1B di tahun 2021 786.278.000, meningkat di tahun 2022 menjadi 952.680.000 atau 21%. Persembahan pilihan 2 ke kantor pusat, yaitu pilihan Namarboho, di tahun 2021 berjumlah 124.207.000, meningkat 166%, menjadi 330.240.000. Hal ini kita transfer ke kantor pusat. Seluruh persembahan Namarboho atau persembahan kedua kita transfer 100%. Persembahan pertanyaan dan sermon-sermon yang pada tahun 2021 47.000
7.193.000, meningkat 247%, yaitu menjadi 163.902.000. Persembahan atau iuran bulanan yang di tahun 2021 489.452.000 menjadi 454.868.000 di tahun 2022. Ucapan syukur perpuluhan hasil pesta Gotilon di tahun 2021 1.173.128.000 meningkat 82% menjadi 2.130.713.000. Penerimaan lainnya termasuk sewa gedung serbaguna di tahun 2021 114.192.000, di tahun 2022 84.417.000. Pengeluaran di tahun 2021 total pengeluaran seluruhnya 2.550.271. Di tahun 2022 3.604.671. Distribusi pengeluaran itu adalah antara lain sebagai berikut. Biaya operasional huria di tahun 2021 418.243.000, di tahun 2022 313.738, ada penurunan 20%. Balanjo ditambah transport pelayanan di tahun 2021 821.369.000, di tahun 2022 ada peningkatan 3%, yaitu 847.279.000. Apresiasi kegiatan Natal dan Sipalastroha di tahun 2021 148.177.000, di tahun 2022 184.173.000. Biaya-biaya lainnya di tahun 2021 berjumlah 101.779.000 menjadi 349.348.000. Ada peningkatan sebesar 243%. Itu diakibatkan oleh biaya perayaan Natal, listrik, telepon, dan partamueon. Inventaris dan aset gereja pada tahun 2021 berjumlah 90.276.000, namun di tahun 2022 menjadi 340.653.000, yaitu naik 284%, karena pada tahun ini kita menambah inventaris seperti yang dikatakan Uluan tadi, ada satu mobil Avanza, yaitu berjumlah 212.401.000. Pengeluaran untuk Dewan Koinonia ada peningkatan 37% dari 204.050.000 di tahun 2021 menjadi 278.569.000. Dewan Diakonia di tahun 2021 542.367.000, di tahun 2022 442.728.000. Dewan Marturia di tahun 2021 96.875.000, di tahun 2022 157.234.000. Setoran Turesot distrik dan pusat di tahun 2021
sebesar 107.506.000, di tahun 2022 570.174.000. Saldo kita di tahun 2021 sebesar 441.171.000, di tahun 2022 1.019.045.000. Uang yang dibendahara sekarang termasuk di Pospel Arko adalah sebagai berikut perinciannya. Total kas dan rekening bank yaitu 1.019.045.000, terdiri dari BRI Jalan Margonda sebesar 44.231.000, BRI di Jalan Nusantara 969.875.000, saldo kas bendahara Huria 4.938.000. Deposito HKBP Depok 1 ditambah dengan bunga berjalan sebesar nominal 1 miliar ditambah bunga berjalan 54.700.000. Total deposito HKBP Depok 1 1.054.727.000. Total keseluruhan HKBP Depok 1 2.073.772.000. Sedangkan Pospel Arko adalah saldo rekening yang ada di Jalan Nusantara 128.987.000, yang ada di panitia persiapan pembangunan Arko, yaitu ada di dua bank, di Bank BRI sebesar 296.826.000, di Bank Mandiri 284.227.000. Sedangkan deposito Pospel Arko adalah 1.050.000.000. Total keseluruhan dana di Pospel Arko adalah 1.760.041.000. Total keuangan di HKBP Depok 1 per 25 Desember adalah 3.833.840.000. Dan keuangan kita telah diaudit per tanggal 22 Desember 2022. Demikianlah laporan singkat keuangan kita, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu beserta remaja dan Naposo Bulung yang telah mendukung kegiatan-kegiatan di HKBP Depok 1 dan memberikan support maupun dana yang kita butuhkan, sehingga kita masih mempunyai dana 3.800.000.000. Dan perlu kita ketahui bahwa nanti di tahun 2023 ini, dengan seperti yang dikatakan uluan kita tadi, kita akan melaksanakan sentralisasi keuangan. Sentralisasi keuangan sebesar 55% kita akan kirimkan ke pusat 3 hari setelah hari Minggu. Yang kita berikan kepada pusat persembahan dari 55% itu adalah persembahan ibadah 1A, 1B, dan persembahan kedua. Terus persembahan ibadah sekolah minggu, persembahan ibadah partangyangan, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah partupulun dan pamasumasuon, persembahan ibadah ulaun nabadia, pelian hamuliateon atau ucapan syukur ke Huria, pelian persepuluhan, pelian bulanan tahun baru, persembahan ibadah khusus. Semuanya itu kita akan transfer ke sentralisasi keuangan HKBPD mulai
transaksi keuangan per tanggal 1 pukul 00. Untuk itu mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih, semoga kegiatan kita dan HKBP kita makin berkembang dan makin bagus untuk masa yang akan datang. Demikianlah, terima kasihlah kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua yang telah memberikan perhatian. Semoga Tuhan menyertai kita dan memberikan berkat bagi kita semuanya untuk masa yang akan datang. Demikian, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mendengarkan laporan keuangan tadi dan juga pelayanan kita 1 tahun ini, kita patut bersyukur karena 80% trennya adalah positif. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mempersembahkan sebagian dari berkat yang diterima. Dan karena pada kesempatan tadi memang bendahara sudah memberitahukan kepada kita tentang pola sentralisasi, maka izinkan saya memperpanjang sedikit keterangan. Sentralisasi keuangan HKBP dilakukan adalah dilatar belakangi adanya kesenjangan pelayanan antara gereja-gereja besar dan gereja yang kecil, gereja-gereja yang di kota dan gereja-gereja yang di desa. Di mana gereja yang mampu dapat dilayani 5 atau bahkan sampai 7 pendeta, misalnya seperti Rawamangun. Tapi gereja yang kecil yang ada di Parmonangan, 1 pendeta melayani 13 gereja. Maka gereja kuat secara gereja-gereja satu, misalnya Depok 1, Cinere dan lain sebagainya. Tetapi secara institusi yang besar, HKBP berdiri sendiri-sendiri. Maka untuk itu perlu disatukan kekuatan, maka dibuatlah sentralisasi keuangan, maka belanja atau gaji dari para pendeta semuanya dari Peraja. Maka belanja pendeta yang ada di Depok akan sama nanti dengan yang di Lumban Lubu atau yang di Parmonangan, sehingga tidak ada kesenjangan. Dan gereja-gereja yang tidak mampu untuk memberikan gaji kepada pendeta akan di-drop, akan dikirim oleh Peraja. Maka gereja itu juga akan menuju perkembangan yang baik, baik secara spiritual, persekutuan, administrasi, dan tentu juga keuangan gereja di sana. Maka demikianlah ditetapkan kebijakan itu tadi, kita akan kirim 55% dan Peraja yang mengelola, maka secara keseluruhan HKBP menjadi kuat. Kesana arah tujuannya Bapak Ibu, maka itu kiranya jangan membuat kita menjadi kendor, dan yakinlah bahwa persembahan yang kita berikan itu tetap juga adalah untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Cuman sistem pengelolaannya pada tahun 2023 kita memasuki sistem sentralisasi yang selama ini desentralisasi. Tujuannya adalah untuk pengembangan HKBP ke depan. Kita mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat. Demikian penjelasan singkat tentang sentralisasi. Mungkin bisa kita lanjutkan kalau ada yang mau diskusi dan lain sebagainya. Nanti kita ambil momen untuk membuat sosialisasi atau penjematan tentang sentralisasi. Demikianlah laporan pelayanan di gereja kita sepanjang tahun ini. Banyak hal yang sudah kita lakukan bersama sebagai satu jemaat. Namun harus diakui, masih banyak juga yang belum dapat diwujudkan. Maka harapan kami, biarlah yang sudah lalu kita renungkan sebagai pelajaran untuk menambah hikmat kita menghadapi kenyataan sekarang. Dan memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi menunaikan tugas panggilan di dalam pelayanan gereja Tuhan untuk masa yang akan datang. Satu hal yang pasti, sampai sekarang Tuhan menyertai gereja HKBP Depok 1 melewati berbagai masa dan keadaan. Untuk itu marilah kita berseru Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Pada kesempatan ini kami atas nama Majelis Gereja HKBP Depok 1 memohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan kami di dalam melaksanakan pelayanan sepanjang tahun ini. Dan selanjutnya
Kami mohon dukungan doa dari seluruh jemaat agar pelayanan kami boleh semakin disempurnakan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Pemilik gereja. Dengan sukacita, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang ikut ambil bagian menanggung beban pelayanan di gereja HKP Depok 1, yaitu seluruh dewan, seksi, guru sekolah minggu, organis atau pemusik, song leader, guru kor, panitia pesta malam nada dan dana Pospel Arko, panitia pesta Gotilon dan tahun kesehatian HKP Depok 1 tahun 2022, panitia Natal tahun 2022, panitia pengadaan kendaraan, dan seluruh jemaat yang rela mempersembahkan pikiran, hati, tenaga dan hartanya untuk pelayanan, dan seluruh saudara-saudari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya seluruh pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaatnya. Akhirnya, marilah kita memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan senantiasa menyaksikan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ratapan 3:22 sampai 23. Demikianlah berita jujur tahun ini atau berih diwartakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Depok 31 Desember 2022, pimpinan jemaat Pendeta Jackson Sirait, ditandatangani. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madita. Marilah kita dengar sepatah kata utusan jemaat yang diwakili oleh Bapak Sintua S. Nainggolan. Bapak Pendeta Uluan, Bapak Ibu Pendeta Fungsional, dan seluruh anggota majelis yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya mewakili dari jemaat HKBP Depok 1 pada kebaktian atau ibadah sore hari ini. Puji Tuhan, saya terus terang tidak ada pikiran, tidak ada direncanakan bahwa saya yang akan mewakili. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari terkasih. Yang pertama-tama saya sampaikan mengenai berih. Kami melihat sungguh baik, sungguh banyak ketertarikan saya kira oleh jemaat membacanya. Saya sendiri terkagum-kagum dengan tata cara penginputannya maupun memberikan kepada jemaat. Tetapi walaupun bagaimana tidak ada yang sempurna. Matahari aja yang jauh dari jangkauan kita, dia tidak bisa 100% untuk memberi terang ke dunia ini. Selalu ada aja awan yang menghalangi sinarnya. Apalagi kita yang bersinggungan secara langsung di dalam dunia ini. Itu sebagai harapan kita kepada Tuhan,
kita dikuatkan untuk melakukannya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi saya baca sepintas bahwa rata-rata jemaat yang datang ke gereja 1.000 setiap minggunya, 1.307 kalau nggak salah. Dari total kepala keluarga 1.178. Kalau kita kalikan 1.178 kali 3 kemungkinan sekitar lebih kurang 4.000. Jadi yang sekian ribu lagi kemana? Itu yang menjadi menggugah hati kita sebagai apa di rumah tangga itu. Jangan ada pembiaran dari anggota jemaat kita pergi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja yang lain. Karena pada suatu saat nanti, pemikiran saya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita semuanya, karena Tuhan itu pun maha hadir. Ketika dilihat pada suatu minggu, dia adalah duduknya di sana. Tetapi minggu berikutnya, dia akan berencana memberikan sesuatu kepada dia. Oh, duduk si beliau itu minggu kemarin di sana. Saya mau memberikan sesuatu berkat kepadanya. Dilihat kok tidak ada, padahal dia anggota jemaat HKBP Depok 1. Ini sering saya katakan kepada anggota keluarga saya. Yang berikutnya mengenai saldo kita, saldo 3,8 miliar tadi ya. Ya, Amang dan semua anggota majelis, saya pernah mendengar dari pendeta senior dulu, ya, jangan membiarkan uang sebesar itu diam di dalam kas kita. Karena masih banyak yang harus dilakukan untuk jemaat. Masih harus banyak kepada apa itu akan kita gunakan. Dari jemaat untuk jemaat. Kami tahu bahwa ada proyek besar yang membutuhkan suatu lahan gereja di Arko. Tetapi kami lihat posnya sudah tersendiri. Dan akan ada rencana juga untuk membuka pos pelayanan. Itu sangat bagus. Tetapi kami sebagai Ruas Amang, Inang, apapun itu kami hanya untuk menyuarakan saja. Dan kiranya segala harta kekayaan HKBP Depok 1 bermanfaat juga untuk jemaat HKBP Depok 1 dan juga menjadi berkat kepada lingkungan gereja HKBP Depok 1 dan juga kita sebagai jemaat jadilah menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun kita tinggal. Begitulah, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk Amang Inang. Kami tidak lupa menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat menjelang tahun baru yang beberapa jam lagi. Tuhan memberkati semua pelayan, Tuhan memberkati aset-aset gereja HKBP, Tuhan juga memberkati kita semua anggota jemaat. Terpujilah dan dimuliakanlah nama Tuhan di segala kehidupan kita. Amin. Sepatah kata mewakili utusan majelis atau Perhalado HKBP Depok 1 kepada Amang Sintua Begultong dipersilakan. Shalom. Saya mewakili dari utusan majelis atau Perhalado HKBP Depok 1.
saat ini kita, cara kebaktian kita menjelang akhir tahun. Selamat Natal pertama saya ucapkan dan menjelang tahun baru buat kita semuanya. Yang saya hormati Amang Pendeta Jackson Sirait STH, Amang Pendeta Bornok P. Sihombing STH, Inang Pendeta Juliana Jai STH, Amang Pendeta Paulus Simamora STH, dan ketua-ketua dewan serta seksi-seksinya yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan ketua dewan Koinonia beserta seksi-seksinya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, ketua dewan Marturia beserta seksi-seksinya yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga Amang Inang Parhalado HKBP Depok 1, dan seluruh Amang Inang yang saya hormati Jemaat HKBP Depok 1, para remaja, Naposo, dan anak-anak yang kami cintai. Saya berdiri di sini Amang Inang. Tentu kita sama-sama hadir di sini, kedatangan kita adalah tidak lain adalah berusaha sama-sama mengucapkan syukur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kurang lebih dari 2 tahun lebih atau kurang dari 3 tahun lah yang kita rasakan masa COVID. Tapi Tuhan itu baik, maha baik. Kita bisa terlewati sehingga kita bertatap muka di sini berkumpul mengucap syukur kepada Tuhan. Tentu di sini Amang Inang, kalau Abang Pendeta juga tadi sudah menceritakan, Bendahara juga saya menceritakan, kita dengar. Kami juga perwakilan Parhalado, kami menyadari Amang Inang, pelayanan-pelayanan kami tidak seberapa di mata Amang Inang terlebih di mata Tuhan. Kami bersedia Amang Inang saat kami, perkataan kami, penglihatan kami, gerak tindak tanduk kami bersedia untuk ditegur oleh Amang Inang. Karena kami Amang Inang adalah manusia biasa. Untuk itu Amang Inang, untuk tahun yang akan datang kita mengharap supaya kita lebih baik, kehidupan kita, kesehatan kita diberikan oleh Tuhan. Baik di dalam pikiran kita sekarang, angan-angan kita, cita-cita kita sudah pasti ada untuk ke depan. Semoga Amang Inang, anak-anak kita semuanya, titipan Tuhan bisa menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus saya sebutkan di sini berterima kasih kepada Amang para lansia yang terakhir saya ingat tanggal 29 kemarin itu saya sangat terharu, acara perayaan Natal yang begitu indah, berkesan, dan saya rasa baru kali ini dilakukan. Terima kasih buat Amang Inang para lansia. Semoga Amang semakin sehat di kemudian hari. Doakan kami Amang bisa mengikuti jejak-jejak daripada Amang para lansia ke depan. Saya juga Amang berterima kasih juga secara khusus juga Amang pendeta pelayanan di gereja ini, Amang Uluan dan sejajarannya. Kami rasakan begitu pelayanan semakin baik di HKBP Depok 1. Baik itu renungan-renungan yang disampaikan setiap hari. Barangkali kita bisa mendengar setiap hari. Terima kasih buat Amang Pendeta yang telah memberikan renungan buat kami semua, sehingga semakin bertumbuh, berkembang iman kami setelah Amang Pendeta memberikan renungan-renungan yang kami dengar. Jadi buat Amang, biarlah semakin sehat, semakin diberkati oleh Tuhan,
semakin bertambah pengetahuannya, sehingga para jemaat ini bisa dibawa kepada yang lebih baik. Demikian juga tadi doa-doa daripada kita semuanya menjalani tahun 2023. Semoga ke depan program-program gereja kita ini semakin banyak, semakin baik, dan banyak yang kita dengar. Dan ini kita doakan sehingga akan terlihat lagi ke depan. Masih banyak yang harus kita seperti pembangunan-pembangunan di gereja ini. Ini kita serahkan kepada Tuhan, bukan berdasarkan kemampuan kita. Kerjasama yang baik di antara kita. Semoga ini didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian sebagai kata sambutan daripada perwakilan Parhalado. Kurang lebih amang perkataan saya mohon maaf. Terima kasih.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengakhiri tahun 2022 ini. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, tidak berapa lama lagi, maka kita akan dibekali oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Dengarkanlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita bayangkan selama 1 tahun ini 365 hari, 12 bulan, 8.760 jam, kita diberikan kesempatan berjalan, mengevaluasi, meruji-ruji. Dalam 1 tahun ini, apa sukacita dan duka, dan termasuk dalam perjalanan kita 1 hari, start mulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan diakhiri sekarang dengan 31 Desember 2022. Tentu saudara-saudaraku, kalau kita membayangkan dan merenungkan, banyak hal-hal yang harus kita ucapkan, banyak hal yang harus kita ceritakan, dan banyak hal-hal yang harus kita saksikan kepada sesama, kepada keluarga, dan kepada orang lain untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi apakah saudara-saudara melihat hidup ini adalah yang terindah? Apa arti makna hidup saudara jika saudara diberikan selama 365 hari tidak dituntut oleh Tuhan membayar? Tidak dituntut Tuhan harus bayar pilihan bulananmu, walaupun masih ada yang belum. Tidak dituntut untuk memberikan persembahan, tetapi yang dituntut hari ini adalah bagaimana kita merenungkan kuasa pengenalan kita akan Tuhan. Maka sebelum saya akan menjabarkan firman ini, mari dulu kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Pemusik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ayat 2 hanya ibu-ibu. Semuanya, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Yang pertama, saudara-saudaraku, bagaimana saudara menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus menghitungnya. Bagaimana Paulus berkata, lihatlah ayat 33. Oh, alangkah dalamnya dan kayanya hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita mau diajak seperti Paulus, mau merenungkan, menghitung hari-hari yang kita sudah lalui. Seorang pasangan suami istri yang sudah 1 tahun berumah tangga. Si istri membaca sebuah buku. Dia baca sebuah buku bagaimana pasangan suami istri untuk bahagia menjalani hari-harinya. Si istri membaca. Dan ia menemukan dalam buku itu, dia membacanya, bahwa untuk bahagia menjalani hari-hari pasangan suami istri, dituliskan dalam buku itu, harus mencatat segala kekurangan, kelemahan daripada pasangan kita. Sehingga setelah suaminya pulang kerja, istrinya sudah menunggu di ruang makan. Setelah selesai makan, si istri berkata kepada suaminya, Pak, setelah saya membaca buku supaya kita bahagia, kita sudah 1 tahun berumah tangga, saya belum menemukan kebahagiaan itu, belum menemukan sukacita itu. Bahwa saya mau berkata seperti ada yang saya baca di buku ini, malam ini mari dulu kita bisa rancang. Di malam ini mari dulu kita tuliskan kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Bapak tuliskan kekurangan saya, dan aku akan menuliskan kekuranganmu dan kelemahan. Akhirnya si suami diam aja, tunduk-tunduk aja. Dia mau, yang penting istrinya tidak marah. Dia nunduk-nunduk aja, ya terserah mama aja. Akhirnya mereka beda kamar, satu di kamar sebelah, satu di kamar sebelah. Akhirnya pagi-paginya istrinya sudah bangun. Dan istrinya mau mengajak suaminya, Pak, saya 1 malam ini sudah menuliskan kelemahanmu dan kekuranganmu,
terhadap saya, seorang suami terhadap istrinya. Dan saya sudah menuliskan hampir 40 halaman. Ya, tuliskan 40 halaman. Masih 1 tahun suami istri, sudah 40 halaman kekurangan daripada suaminya. Dia bacakan. Dan si istri berkata, saya sudah membacakan kelemahanmu dan kekuranganmu, Pak. Sekarang saya mau mendengarkan apa kelemahan saya, apa keburukan saya. Diam suaminya. Akhirnya sampai didesak. Pak, mana satu malam ini apa kekurangan saya dan giliranmu sekarang mau mengucapkan apa kelemahan saya dan apa kekurangan saya. Si suaminya juga diam, tapi karena didesak, akhirnya dia berkata, istriku, di hadapan mataku, di hadapan semua orang, tidak ada kekuranganmu bagiku. Kamulah perempuan yang paling sempurna bagiku karena engkau sudah istriku. Akhirnya si istrinya menangis dan dibakarnya yang 40 halaman itu. Apa yang mau saya katakan, saudara-saudaraku, bisa kita hanya melihat kelemahan dan kekurangan 1 tahun ini, apalagi nanti jam 00. Di jam 00 nanti datanglah istri dan suami, diungkapkan semua kelemahan anaknya, kelemahan istrinya, kelemahan suaminya. Apa bermanfaat bagi Bapak Ibu? Tidak perlu bermanfaat, tidak ada manfaatnya itu. Kalau ungkit-ungkit pun nanti itu pasti membuat dia tersinggung. Kau ungkit-ungkit apapun kelemahan dosa-dosa suamimu, dosa istrimu, dia akan membuat dia bukan bertobat. Tapi hari ini firman Tuhan, kembalilah kita kepada Paulus. Oh alangkah indahnya, katakanlah, oh alangkah indahnya kau suamiku. Oh alangkah indahnya kau istriku. Oh alangkah indahnya kau anak-anakku. Amin. Jadi jangan usahlah nanti kita jam 00 mengungkit-ungkit kelemahan dan kekurangan suami istri dan anak-anak. Kenapa saudara-saudaraku? Karena itulah membuat manusia bersungut-sungut. Untung aja tadi Amang sentuhan nenggolan. Aku juga apa nanti dibilang Amang nenggolan ini? Apakah hanya nanti melihat negatif dari Pak Halado, dari pendeta? Tapi saya bangga melihat Amang ini. Dia memuji para pendeta dan juga sentua. Amin. Dia kan dipuji itu karena apa? Karena salah satunya karena baik, itulah dulu. Karena mungkin Amang uluan kita, karena senyumnya yang luar biasa. Karena Pak Pendeta Paulus yang ganteng, Inang Pendeta Juliana Jaya yang cantik, dan Pendeta Paulus Yombing sedikit. Ya, karena apa saudara-saudaraku? Di mana orang yang melihat dari sisi positif, dari alangkah baiknya Tuhan itu kepada kita, maka apa yang terjadi saudaraku? Maka kita selalu melihat hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada aku kebetulan menerima jodohku yang seperti ini. Tidak ada aku kebetulan datang ke depo ini. Tidak ada kebetulan aku ditempatkan, aku bekerja di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan saudaraku. Maka Paulus berkata, oh alangkah kayanya, alangkah hikmahnya, alangkah pengetahuannya, bahwa itulah kebahagiaan. Untuk menemukan kebahagiaan iman, untuk menemukan kebahagiaan adalah hikmat, untuk menemukan kebahagiaan adalah pengetahuan. Demikian dinyatakan oleh Paulus. Yang kedua, di ayat 34 sampai dengan ayat 35. Di ayat 34 sampai ayat 35, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya hingga ia harus menggantikannya. Saudaraku, di sini Paulus mengagumi
apa yang dikagumi oleh Paulus. Ia kagum akan pikiran Tuhan. Ia kagum akan rencana Tuhan. Bahwa apa yang dipikirannya di luar, apa yang dia terjadi dalam dirinya adalah di luar dari pikirannya, sehingga ia kagum. Maka kekagumannya selalu ia berkata, oh alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah luar biasanya. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melihat dari firman hari ini. Ingatlah, kekaguman sesuatu hal yang muncul, suatu kesadaran karena sungguh di luar pikiran kita. Maka jika saudara kagum akan melihat Tuhan, itu adalah karena iman. Jika saudara kagum akan melihat kebesaran Tuhan, itu karena pengenalanmu terhadap Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, pernah ada supir taksi di Samosir. Dia katakan, jadi supir taksi ini di Samosir, tahu enggak Bapak Ibu membedakan turis Eropa dengan turis orang Indonesia? Jadi ada yang bilang enggak. Kalau turis Eropa melihat semua pegunungan, melihat semua danau-danau dan ikan-ikan, dan ia selalu berkata amazing, selalu berkata it's beautiful. Tapi kalau turis dari Indonesia, yang dilihat bukan gunungnya, bukan danaunya, yang dilihat adalah argonya sudah berapa dari Nenggolan ke Selain. Kenapa saudaraku? Karena hati pikirannya uang, karena duniawi. Hari ini juga Paulus cuma berkata, ia kagum akan yang diberikan Tuhan. Kekaguman Tuhan itu luar biasa, saudara-saudaraku. Apakah kita nggak kagum melihat Paulus itu? Ia dulunya adalah pembunuh. Ia dulunya adalah penyiksa anak Tuhan. Tetapi ia berubah, ia kagum kehebatan Tuhan. Maka selalu dikatakan, jika kita lihat segala tulisan-tulisan Paulus ke gereja dan ke jemaat manapun, selalu bersaksi dengan yaitu kekaguman dan pengenalannya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, itu yang kedua, mari kita mau melihat segala kekaguman dalam hidup kita. Jadi berumah tangga juga seperti itu. Jangan melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halamannya. Itu nanti ngeri. Dan saya sudah pernah ceritakan itu, banyak orang yang tertawa. Tapi itu pun karena ada sedikit gak enaknya. Jadi gak usah saya ceritakan tentang rumput tetangga yang paling hijau. Tapi yang ketiga, saudara-saudaraku, di ayat yang ke-36. Di ayat 36 itu mengajak kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa muncul kata ini, saudaraku? Kata ini muncul karena pengenalan juga oleh Dia dan dari Dia dan kepada Dia dan kemuliaan kepada Dia. Bukan kepada diri Paulus, bukan kepada diri manusia itu, tetapi Allah Tuhan yang akan dimuliakan. Sehingga kita akan belajar bagaimana kita akan melihat setiap pikiran dan rencana Tuhan agar kemuliaan itu tidak pernah kita ambil dari Tuhan. Mari kita juga belajar dari Lukas 5 ayat 5. Di Lukas 5 ayat 5 itu bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan Simon Petrus. Di mana Simon Petrus yang selalu memakai logika dan akal pikirannya dan setiap apa yang direncanakan. Hampir satu malam mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka menjala satu malam, tidak ada dapat ikan. Tetapi ketika Yesus datang dan berkata kepada Petrus, campakkanlah jalamu ke sebelah kanan. Tetapi apa yang terjadi dalam pikiran Petrus? Ini sudah berlawan arus.
Karena dia berpikir, dia tahu bahwa dia sudah lama seorang nelayan, bahwa di sebelah kanan itu tidak ada ikan. Karena biasanya mata angin. Tetapi dia mau aja, dia nunduk aja. Dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Yang terjadi, saudara-saudaraku, di saat itu bahwa Petrus dengan merasa kemampuannya, merasa keahliannya, tetapi di saat dia mau melemparkan jalannya, di saat itu tak terselami apa yang terjadi. Di saat itu tak terlihat dan luar biasa kuasa Tuhan. Akhirnya sampai jalannya hampir robek dan kapalnya penuh dengan ikan. Apa yang mau saya katakan, saudaraku? Karena kita kadang-kadang merencanakan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita dalam 1 tahun ini ada banyak rencana-rencana kita. Banyak yang akan kita pikirkan dan kita rencanakan. Baik itu dalam program gereja, baik dalam keluarga. Tapi ingatlah, saudara-saudaraku, jangan hanya mengandalkan kemampuan intelektualmu. Jangan hanya mengandalkan kehebatan diri kita. Karena kehebatan kita akan membuat kita akan jatuh. Tetapi berencanalah dengan kehendak Tuhan. Buatlah program jangka pendek, jangka panjang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya juga di gereja kita ini mau bersaksi. Kalau menurut dari pesta gotilon kita, apakah kita bisa mencapai apa yang kita sudah capai hampir 1, sekian M? Enggak mungkin. Dan juga persembahan kita hampir setengah tahun mengalami pandemi, tapi hampir 3 miliar lebih. Itu adalah kekuatan manusia, bukan. Itu adalah karena kekuasaan Tuhan merencanakan gereja HKBP Depok 1 bisa menjadi berkat. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah bersungut-sungut, karena hidup kita ini adalah tidak ada kebetulan, tetapi Tuhan sudah merencanakan dengan matang. Sekalipun mengalami kita sakit dan menderita, saya juga selalu belajar dari Yusuf. Yusuf itu 30 tahun lebih mengalami penderitaan, mulai dari keluarganya sampai kepada Raja Firaun, sampai kepada istri Potifar. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi penderitaan itu 30 tahun, tetapi satu kata pun dari mulut Yusuf tidak ada yang bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan. Mungkin kalau saya Yusuf, saya sudah menyalahkan adik-adik saya, saudara-saudara saya, orang tua saya, dan mungkin juga sudah menghujat Tuhan karena 30 tahun. Tapi saudara-saudaraku, dari mulut Yusuf tidak pernah mau murtad kepada Tuhan, tidak pernah menghujat. Ia tahu itu adalah rencana Tuhan. Di akhirnya, di endingnya kita melihat adalah kemuliaan. Oh alangkah indahnya, oh alangkah dalamnya kekayaan Tuhan. Ternyata itu membuat dia nomor 2 di Mesir. Karena itu saudara-saudaraku, jika ada kegagalanmu tahun ini, jangan pernah menyesal, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tapi berdoalah, ada rencana Tuhan yang paling indah. Jika kita juga kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan keluarga di tahun yang lalu, mau masuk ke tahun ini, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa aku terlambat membawa berobat? Kenapa aku tidak kasih obat seperti itu? Tidak pernah itu. Tapi ada rencana Tuhan yang paling indah. Maka firman hari ini mengajak saudara-saudaraku, berikanlah kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Kesempatan kepada kita bahwa firman hari ini, marilah kita mengevaluasi rumah tangga kita nantinya, mengevaluasi gereja kita, mengevaluasi diri kita dengan berdoa bersama-sama, memohon di awal di tahun 2023 besok kita sudah terlihat orang-orang yang diberkati. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini mau kita mengagumi segala berkat Tuhan. Saksikanlah, ceritakanlah kepada sesamamu, kepada keluargamu, kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus.
melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami, bagi-Mu Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sering kami Tuhan mengambil kemuliaan itu bagi diri kami. Tetapi firman-Mu hari ini Tuhan, Paulus, hamba-Mu, dia mau bersaksi, dia mau menceritakan dengan imannya, dengan pengetahuannya, dengan hikmat yang dia diterima Tuhan, tak terselidiki Tuhan, segala rencana Tuhan dalam hidup orang percaya. Biarlah kiranya juga kami yang hadir di sini Tuhan, mengevaluasi diri kami. Dan di sini kami Tuhan di akhir tahun 2022 ini, 365 hari yang sudah kami lalui, menghitung jam dan detik per detik. Begitu luar biasanya Tuhan, oh alangkah kayanya Tuhan hikmat dan anugerah Tuhan, sehingga kami sampai hari ini merasakan kebesaran Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Ajarkan kami Tuhan semakin melihat rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, gereja kami menikmati berkat Tuhan ketika kami mendengarkan berita-berita jujur tahun gereja-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu puluhan kami. Kami melihat dari berita jujur tahun itu Tuhan, dari berita gereja-Mu, bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan di gereja-Mu, dalam jemaat-Mu sungguh luar biasa, yang memberikan persembahan, yang memberikan pertolongan, terlebih Tuhan, di dalam satu kesatuan kami, sehati sepikir, dalam program gereja-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, di dalam 1 tahun ini, banyak duka dan suka yang kami terima. Tetapi itu kan kesempatan bagi kami untuk menyaksikan kuasa dan firman. Berkati para hamba-hamba-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Para pendeta, para sintua, lansia, ama ina, remaja naposo, dan sekolah minggu. Biarlah Tuhan satu kesatuan yang saling membangun bait-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Tanpa tidak ada yang bersungut-sungut. Tetapi kami mau Tuhan saling memaafkan, saling mengampuni. Seperti Tuhan yang datang, yang sudah kami rayakan kelahiran-Mu, membawa damai sejahtera bagi kami. Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga Tuhan berdoa khusus para pimpinan gereja-Mu. Demikian juga Tuhan pimpinan gereja HKBP Tuhan. Kepolus Sekjen, Ketua Kepala Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia. Kiranya Tuhan memberkati pimpinan gereja kami Tuhan, dan semua para preses dan para pendeta, dan juga guru huria Bibil Pro Diakones. Kau berkati Tuhan, terlebih rencana gereja-Mu Tuhan di awal tahun 2023, sentralisasi yang akan menjadikan para hamba-hamba-Mu di HKBP satu kesatuan, tidak ada kesenjangan, dan tidak ada lagi Tuhan kecemburuan, baik yang di kota maupun yang di desa. Biarlah tahu Kau Tuhan memberkatinya dan membuatnya semakin luar biasa lagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, itu akan berjalan dengan baik. Dan semua para sintua juga Tuhan di gereja HKBP, supaya dalam damai untuk melakukan sentralisasi tersebut. Dan kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin kami, mulai dari RT sampai Presiden. Kau berkati Tuhan, dan biarlah bangsa dan negara kami ini hidup dalam damai sejahtera. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun yang akan datang, walaupun Tuhan tahun-tahun politik, tapi kami yakin dan percaya akan membawa kesejahteraan dan damai dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. ayat 1.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, pada milikmu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. C. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, melangkahlah dengan pasti meninggalkan tahun 2022 dan masukilah tahun 2023 dengan iman dan pengharapan bahwa tahun baru yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Akhir kata, kami semua pelayan HKBP Depok 1 mengucapkan selamat meninggalkan tahun yang lama, tahun 2022. Selamat memasuki tahun 2000 yang baru, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Multimedia, Mulmed, operator sound system, boleh di setel dulu biar suaranya mix. Biar jangan hanya di sini. Coba cek 1. Coba di balancing, balance. 1, cek. Cek sound 1.
Cek, supaya di sana juga keluar suaranya, jadi jangan hanya di sini. Cek, satu, cek. Boleh kita nyanyikan bahasa Batak di perjalanan. Dihadap. Satu, cek.